Aku sudah berterima kasih, jasadku sudah ditemukan, dan aku pun sudah dimakamkan selayaknya manusia. Ketemu lagi dengan The Atma Channel. Setelah cukup lama kami tidak membuat suatu video tentang cerita misteri. Kali ini saya akan menceritakan suatu proses pengungkapan identitas korban pembunuhan yang dibuang di Jalan Tol Ungaran. Saat itu kami mencermati di berita media massa mengenai proses pengungkapan setelah hampir sebulan lebih tidak juga identitas korban pembunuhan tersebut terungkap. Adapun kejadian pembunuhan tersebut sekitar medio bulan Oktober di tahun 2019. Kami juga mengikuti salah seorang sahabat relawan yang cukup intens dalam posting di Facebook, media sosial, baju-baju yang korban kenakan dengan harapan dapat dikenali oleh siapapun ataupun anggota keluarganya. Semoga arwahnya bisa tenang, harapan dari kawan relawan yang bernama Mbah Mano ini. Karena berangkat dari rasa kemanusiaan ataupun keprihatinan atas peristiwa yang belum terungkap tersebut, saya pun kontak rekan-rekan Indigo BG 9 yang sudah sering berkolaborasi dengan The Atma Channel di beberapa tempat yang cukup misterius. Akhirnya kami pun melakukan video call menggunakan WA karena kawan-kawan ini tempatnya cukup berjauhan. Ada beberapa di Pekalongan, ada yang di dekat rumah saya, ada yang di Semarang dan sekitarnya. Jadi saat itu menggunakan handphone 2, ada 8 orang, yang lain menginformasikan apa yang mereka lihat dari sisi mata Indigo lewat japri ke WA saya. Berbekal foto-foto korban, kalau dilihat dari fotonya atau informasi yang berkembang dari kepolisian, korban adalah seorang wanita. Jadi menggunakan gambar-gambar pakaian yang korban kenakan ataupun semacam perhiasan, kami didampingi oleh rekan-rekan Indigo BG 9 satu persatu berusaha mengungkap tentang jati diri korban. Beruntung masih ada baju yang dijadikan barang bukti di dalam penelusuran identitas ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kawan-kawan Indigo BG 9 yang ada di kota Pekalongan berkumpul di rumahnya Agung. Di situ ada Adi, ada Yanuar, ada Zainul, ada Anas. Mereka berlima saat itu berada di Pekalongan, saling komunikasi dengan kami. Sementara di Semarang ada Om Ardian,
ada Om Agus, ada Om Budi, ada Mbak Witri, ada juga Om Yongki saat itu. Semua dipandu bersama-sama oleh Om Leo sebagai guru pembimbing kawan-kawan Indigo BG9 ini. Untuk prosesi pengungkapan dimulai dari usia wanita yang menjadi korban pembunuhan ini. Jadi caranya cukup unik. Kawan-kawan ini saling menginformasikan satu dengan yang lain bahwa wanita ini usia antara 30 sampai 40 dan semua mengamini benar. Ketika ada salah satu kawan yang mengatakan usia wanita ini adalah 35, semua terdiam. Dan semua menyatakan bahwa bukan 35 tahun. 36 sama. Bukan 36. Akhirnya ada satu kawan yang setelah dia meditasi atau mungkin hening menyatakan usianya 37 dan semua terdiam. Kenapa terdiam? Ini adalah suatu prosesi untuk cross-check. Apakah informasi yang disampaikan tersebut benar? Dan ternyata memang wanita ini berusia 37 tahun. Usia sudah ditemukan. Lanjut ke proses-proses pencarian jati diri berikutnya. Akhirnya disepakati bersama untuk meruntut atau semacam melakukan flashback. Kawan-kawan Indigo BG9 mempunyai kemampuan untuk meruntut ke belakang. Akhirnya setelah semua hening, semua diam, diketahui wanita ini sudah pergi meninggalkan kampung halamannya 5 tahun sebelum kejadian pembunuhan tersebut. Wanita ini dari daerah Jawa Tengah dan ia pergi merantau dan sebenarnya tanpa seizin kedua orang tuanya merantau ke daerah Jawa Barat. Akhirnya ditelusuri daerah Jawa Barat ini mana. Ketemu. Ia merantau di daerah Majalengka. Dicarilah dari sana. Mengapa peristiwa pembunuhan ini bisa terjadi? Ternyata wanita ini menjadi korban sindikat trafficking, penjualan wanita. Jadi ada beberapa aktor di balik pembunuhan ini. Ada satu wanita, ada 3 pria dari kota tersebut yang membujuk wanita ini untuk pergi ke Surabaya. Dan sepertinya wanita ini atau si korban pembunuhan ini mengetahui bahwa ia ditipu. Mungkin terjadi semacam keributan. Dan di tol antara Tegal sampai ke arah Semarang, proses pembunuhan tersebut terjadi di dalam mobil, di dalam perjalanan melintas di tol menuju ke arah Surabaya, namun masih posisi di sekitar Jawa Tengah. Informasi dari para sahabat Indigo BG9, korban dijerat dan dibunuh di dalam mobil. Setelah korban dibunuh di mobil tersebut, korban dibuang di jembatan tol Ungaran. Jadi informasi dari teman-teman, baju yang ada sebagai bukti atau kaos itu bukan milik korban, namun adalah milik dari salah satu
pelaku pembunuhan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak atau mengaburkan jati diri korban. Jadi di tempat kejadian perkara tidak ditemukan sedikit pun identitas korban saat kejadian. Kemudian kawan-kawan hening kembali dan korban ditemukan oleh pihak kepolisian sudah sekitar 4 hari setelah korban dibunuh, sehingga kondisinya sudah cukup rusak, cukup kesulitan untuk mendapatkan sidik jari ataupun beberapa yang lain karena sudah dihilangkan oleh para pelaku pembunuhan. Para sahabat Dharma, untuk proses pencarian jati diri pun dilanjutkan oleh para sahabat Indigo BG9. Dicari, usia tadi sudah didapatkan, kemudian mencari tahu nama korban tersebut. Semua diam, dan semua bersepakat bahwa nama depannya adalah S. Kemudian dicari urutan-urutan huruf berikutnya. Akhirnya ketemu. Nama belakangnya adalah I. Inilah uniknya, prosesi itu cukup menarik. Yang satu mengatakan ini, yang satu bukan. Yang lain pun mengiyakan, bukan itu. Ketika ada yang satu diam, dia menyatakan huruf ini. Semua terdiam, iya betul. Akhirnya ketemu, sang gak bisa mengungkapkan secara gamblang atau jelas nama korban. Nama depannya adalah S, nama belakang adalah I. Itu nama korban. Setelah nama korban sudah didapatkan, kawan-kawan pun terdiam kembali. Mereka mencari tahu korban si wanita ini asalnya dari daerah mana. Semua terdiam. Ada salah satu sahabat Indigo yang terkoneksi dengan suatu energi yang ada hubungannya dengan tempat tinggal korban. Namun entah energi apa yang ada di daerah tersebut, teman ini pun mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia sangat merinding. Kemudian ada satu kawan lagi yang mencoba. Hal yang sama ia alami, cukup merinding. Entah ada energi apa sebelum dekat ke daerah asal si korban. Akhirnya semua terdiam. Ada salah satu yang Mbak Witri juga, dia banyak melakukan meditasi. Kalau yang kawan-kawan pria, para indigo pria, lebih aktif untuk melakukan pencarian. Namun Mbak Witri meskipun meditasi, ia pun banyak memberikan masukan. Akhirnya ditemui. Kawan-kawan indigo melihat suatu daerah di salah satu kota di pantai utara Jawa. Rumah korban itu mengarah ke arah selatan. Ada rel kereta api. Di situ juga ada pesawahan. Rumahnya agak jauh dari jalan raya. Akhirnya posisi rumah korban diketemukan. Dan mereka pun terdiam kembali untuk fokus untuk meditasi. Dan yang cukup memprihatinkan sahabat Dharma, kawan-kawan indigo BG9 melihat rumahnya sangat sederhana, semi permanen, yang bagian atas justru dari anyaman bambu. Dari situ
kawan-kawan indigo bisa bercerita kepada saya bahwa korban adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Mereka melihat kedua orang tuanya sudah cukup tua. Akhirnya semua bersepakat untuk mencari tahu nama ayah dari korban, juga nama ibunya. Prosesnya sama, semua saling cross-check, semua saling melihat. Ketika itu salah, semua pun bersepakat ini salah. Ketika ada salah satu kawan yang menyatakan huruf ini berikutnya, dilihat, oh ya betul, huruf ini. Prosesnya cukup lama. Nama ayahnya berawalan huruf H, sementara diakhiri huruf O. Ibunya diawali oleh huruf A namanya, dan huruf akhirnya adalah I. Ketemu. Usia korban, nama korban, nama ayah korban. Juga ibunya korban adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Ketemu. Namun di sini muncul suatu dilema. Kawan-kawan Indigo BG9 melihat bahwa ketika ayah atau ibu korban diberitahu tentang kejadian yang menimpa putrinya, akibatnya akan fatal. Mungkin kaget atau semacam jantungan, mengingat usianya sudah cukup tua. Bahkan waktu kejadian prosesi pencarian jati diri atau mengungkap identitas korban adalah tengah malam waktu itu, mereka sedih melihat kedua orang tua korban yang sudah tua di rumah yang sangat sederhana. Gak tega mereka melihat kedua orang tua korban ini tertidur pulas malam itu. Ada suatu proses di mana kawan-kawan ini mengarahkan kameranya ke sebuah kursi kosong. Saya hanya merasakan merinding ketika melihat kursi itu. Sepertinya dengan cara mereka, cara para sahabat indigo ini, dalam tanda petik, korban dipanggil dan ditanya banyak hal. Ketika korban ditanya apakah nama ayahnya berawalan H dan berakhiran huruf O dan disebutkan dengan gamblang nama tersebut, korban menangis terseduh-seduh. Demikian pula ketika nama ibu korban disebut dengan jelas, korban pun menangis. Ia menceritakan bahwa ia bukan anak yang baik, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sebenarnya kedua orang tuanya sudah melarang korban untuk pergi merantau. Akhirnya terungkap dari korban, ia pergi dari rumah dalam kondisi cekcok dengan kedua orang tuanya. Artinya dalam kondisi yang tidak baik. Di sini korban pun memohon kepada kami untuk tidak menyampaikan tentang berita kematiannya kepada kedua orang tuanya. Korban berkata bahwa cara hidupnya sudah membuat kedua orang tuanya menderita batinnya. Jangan sampai kedua orang tuanya tahu dengan cara kematiannya. Mereka lebih menderita. Korban benar-benar memohon kepada kami agar kami tidak menyampaikan
berita kematiannya kepada orang tuanya. Atas dasar kemanusiaan kami pun berupaya mengabulkannya. Korban mengapa berpesan agar tidak memberitahu kedua orang tuanya perihal kematiannya. Sepanjang hidupnya, ia membuat kedua orang tuanya menderita batinnya atas apa yang ia lakukan. Jangan sampai setelah mengetahui cara kematian korban, orang tuanya semakin menderita. Mengingat juga usia kedua orang tuanya yang sudah tua. Korban pun hanya berpesan agar di nisan tanpa nama di mana ia dimakamkan untuk menuliskan nama korban binti ayahnya. Tolong tuliskan namaku binti ayahku di nisan tanpa nama di mana aku dikuburkan. Dari prosesi pengungkapan jati diri korban pembunuhan ini, para sahabat Mbak Atma, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu pesan dari korban agar kita yang masih hidup dan diberikan nafas di raga ini berupaya memperbaiki hidup kita dengan melakukan suatu pertobatan secara rutin, memperbaiki perilaku hidup, karena kita tidak tahu waktunya sampai kapan. Jangan sampai kita seperti korban ingin melakukan tobat nasuha, namun sayang waktunya sudah habis. Dan Mbak Mano pun sempat kontak saya. Dia bercerita sudah memenuhi amanah dari korban untuk menuliskan namanya, binti ayahnya, di nisan tanpa nama yang ada di pekuburan di daerah Ungaran. Sahabat Atma, terima kasih untuk melihat video ini. Ambil hikmahnya dari cerita ini. Terima kasih. Salam Dhatma, Legion Veteran Pendaki.